Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast B5, bincang bersama kelompok 5. Saya Nadira Aulia. Dan saya Keisa Dwi Putriana. Di B5 kali ini kita akan membahas tentang deforestasi hutan Kalimantan yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara. Oke, di sini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa Gen Z yang up to date banget terkait isu lingkungan. Bolehkah diperkenalkan terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman kita semua? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan aku Andini Haniaturiza, biasa dipanggil Andini. Di sini aku sebagai mahasiswa yang lumayan up to date lah soal isu lingkungan. Tapi ya belajar-belajar juga sih, gitu. Oke, baik. Jadi seperti yang diketahui nih Kak, kalau misalnya pemindahan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan itu menjadi sebuah trending topik, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Bukan seperti itu Kak Keisha? Betul banget itu. Nah, terus kan pasti ada beberapa hal nih yang kenapa kayak menjadi Kalimantan, jadi pemindahan ibu kotanya. Menurut pandangan Kakak, bagaimana sih pembangunan IKN berdasarkan sudut pandang lingkungan? Seperti yang ketahui bahwa Kalimantan itu kan wilayahnya itu masih pepohonan dan juga bahkan masih asri. Bagaimana? Lahan hijaunya masih banyak banget gitu. Iya, benar banget. Boleh Kak, dipersilahkan. Oke, kalau menurut pandangan aku ini mungkin agak subjektif karena aku juga di sini sebagai pengamat, sebagai masyarakat Indonesia juga, dan mungkin agak pengetahuannya mungkin masih kurang gitu dibanding ahli-ahli yang lain. Nah, tapi di sini aku sebagai masyarakat yang mengamati juga. Nah, menurut aku pandangan aku terhadap pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ini terhadap lingkungan itu ya menurut aku itu bisa kelihatan lah ya dari yang namanya pembangunan itu kan pasti akan membutuhkan untuk pembukaan lahan. Nah, yang dimana seperti yang kita tahu di Kalimantan itu kan lahannya tuh hutan-hutan gitu ya. Dan kalau misalnya pembangunan ibu kota dipindahkan ke sana, otomatis lahan-lahan hutan ini yang ada hutan alami, baik itu hutan alami ataupun hutan industri atau hutan produksi gitu ya. Nah, itu kan pasti perlu dibabat dan akan menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan pastinya itu sih. Dan aku cukup khawatir sih dengan keadaan seperti ini. Kalau kita lihat dampak sekarangnya mungkin belum kelihatan ya karena kan masih proses pembangunan juga. Dan kalau misalnya kita lihat secara jangka panjangnya, nah itu dia yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, mungkin bukan aku doang yang resah, mungkin masyarakat Indonesia baik yang di dalam negeri ataupun masyarakat luas yang di luar negeri juga mungkin cukup khawatir dengan keadaan ini karena kan seperti yang kita tahu Kalimantan juga merupakan salah satu paru-paru dunia gitu. Dan kalau misalnya ada pembabatan hutan, nah ini mungkin perlu dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim juga nanti, iklim global gitu sih menurut aku. Oke, berarti kayak pasti kan juga ini kan termasuk proyek yang besar juga ya Kak dari Betul pemerintah. banget, ya. Mungkin selanjutnya boleh Kak Keisha. Oke, kan tadi udah dijelasin bahwa proyek pembangunan IKN ini kan masih berlangsung sampai sekarang juga akan terus berlangsung gitu. Nah, menurut Kakak pasti kan pemerintah itu memiliki alasan tersendiri memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, apa sih penyebab dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini? Nah, kalau untuk penyebab pemindahan ibu kota ini sendiri, kalau sepengamatan aku juga ya, yang seperti yang kita ketahui juga, kalau Jakarta tempat ibu kota sekarang, ya ibu kota yang lalu bisa dibilang ya, karena kan udah disahkan ya dipindahin ke sana. Nah, Jakarta ini cukup mengkhawatirkan juga secara populasi di Jakarta itu udah membludak banget. Dan itu mengakibatkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan juga karena saking banyaknya populasi gitu kan. Jadi aktivitas manusianya juga semakin banyak, industri, terus juga pemukiman penduduk dan mall, gedung-gedung segala macam itu semakin meningkat dan ini akan berpengaruh juga terhadap lingkungan. Dan kalau menurut data di Jakarta itu setiap tahun itu tanahnya terus menurun sebanyak 20 cm. Nah, itu cukup mengkhawatirkan juga bahwa ada juga narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Jakarta ini akan tenggelam di tahun sekian. Itu cukup mengkhawatirkan. Mungkin itu yang menjadi concern kita bersama dan pemerintah juga, terutama kenapa alasan pemerintah kemudian memindahkan ibu kota yang tadinya di Jakarta kemudian dipindahkan ke Kalimantan. Mungkin di Kalimantan khususnya di Penajam Pasir itu di tempat IKN mungkin dirasa lebih
lebih memiliki masa depan yang lebih baik gitu untuk dibandingkan Jakarta yang saat ini mungkin cukup mengkhawatirkan dari segi lingkungannya. Itu sih mungkin ya pemerintah pasti punyalah pemikiran-pemikiran sendiri, punya rancangan-rancangan yang sudah dipikirkan matang-matang mungkin. Nah itu mungkin salah satunya ya dipindahkan ke Kalimantan yang dirasa lebih baik dibanding Jakarta saat ini gitu. Oke, jadi ininya tuh Jakarta tuh kata kasarnya udah nggak layak menjadi ibu kota Iya gitu betul, ya. bisa dibilang seperti itu. Iya, jadi pemerintah juga pastinya memiliki alasan atau rencana yang baik untuk pemerintahan ke depannya, makanya memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Betul. Nah, oke Kak Nadira, Oke, kan tadi Kak Andi nih udah ngomong, ada notice nih terkait dampak apa yang dari pembangunan IKN ini. Nah, terus kan juga pembangunan IKN ini bukannya berhentikan, malah tetap dilanjutkan nih dengan Iya. perencanaan-perencanaannya, dianggap bahwa itu bakal menjadi terwujud untuk kedepannya. Nah, mungkin dari sini aku mau bertanya nih Kak, kalau misalnya kita lihat lagi dari jangka waktu yang panjang, entah itu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 3 tahun, apakah ada Kak dampak dari pembangunan IKN ini? Oke, kalau kita bicara dampak, sebelumnya aku mau ya kilas balik sedikit. Sebenarnya deforestasi baik di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan ini tuh nggak terjadi baru-baru ini aja, apalagi di Iya, pembangunan betul. IKN aja, tapi juga pernah terjadi di zaman kolonial gitu, dimana dulu juga di mana hutan-hutan itu masih lebat banget dan itu dimanfaatkan oleh masa pemerintahan kolonial. Dan deforestasi juga di situ, penebangan hutan, penebangan pohon-pohon itu dilakukan untuk kemudian diekspor gitu, karena pada tahun itu sekitar 1970-an pada tahun itu tuh komoditi kayu itu menjadi komoditi terbesar kedua gitu di salah satunya di Indonesia yang bisa diekspor seperti ke Jepang, ke Taiwan dan termasuk juga ke Korea Selatan. Nah, itu dimanfaatkan oleh ya segelintir orang yang merasakan tuh ya segelintir orang aja gitu dari hasil penebangan pohon ini gitu, dan kemudian yang berakibat terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar gitu yang mungkin tidak merasakan dampak dari ekspor tadi gitu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa deforestasi hutan ini khususnya di Kalimantan tuh nggak terjadi saat ini aja, tapi juga dulu-dulu tuh udah ada gitu. Dan dampaknya kalau misalnya kita bicara dampak ini, beberapa tahun lalu di Oktober 2021 itu juga pernah terjadi banjir, meskipun bukan di tempat sekarang IKN gitu ya, tapi di Kalimantan juga, di Kalimantan Barat itu terjadi banjir. Terus setahun kemudian di 2022 itu juga terjadi banjir di Kalimantan Tengah. Nah, ini masalahnya apa? Penyebabnya apa gitu. Nah, itu penyebabnya ya salah satunya itu deforestasi hutan tadi. Karena kalau kita lihat di Kalimantan itu kan banyak hutannya kan banyak, luas ya di Kalimantan, itu salah satu hutan terluas juga di Indonesia. Nah, kebanyakan hutan di Kalimantan ini kemudian digunakan pembukaan lahan untuk apa? Untuk kebanyakan itu untuk perkebunan kelapa sawit, terus juga ada juga untuk tanaman-tanaman industri, terus untuk kayu gelondongan juga. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian terjadi banjir gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks IKN, nah ini kan pembangunan yang cukup besar ya, nasional, dan itu Iya, pembangunan betul. ibu kota diperkirakan juga menampung sekitar 500.000 orang ya. Pertama ya, untuk yang pertama ini sekitar 500.000 orang, dan itu berarti kan membutuhkan lahan yang luas gitu. Nah, itu bisa dibayangkan sendiri berapa luasnya, dan menurut penelitian 30% dari total luas hutan tropis di Kalimantan itu udah hilang dari sejak 1973 sampai 2010. Nah, luas yang hutan yang rusak ini itu sekitar 123.941 km persegi, di mana penggunaannya itu untuk tadi perkebunan kelapa sawit itu yang banyak gitu ya. Nah, ini udah cukup, karena dari awal, dari sebelum IKN dibangun itu juga udah deforestasi udah sering terjadi, hutan Indonesia udah istilahnya makin menurun gitu ya. Ditambah lagi dengan pembangunan IKN ini, ya itu juga mungkin jadi pertimbangan dari masyarakat luas juga, termasuk dari asing juga. Nah, dampaknya selain tadi banjir gitu ya, terus yang kedua yaitu hilangnya hutan gitu ya, hutan di Indonesia. Terus yang ketiga termasuk juga terdampak terhadap satwa flora fauna gitu yang ada di Kalimantan, karena kan Hewan terlindungi ya Kak. iya benar, dan hutan hujan tropis di Kalimantan itu kan bukan menyimpan ya, sebagai ekosistem gitu, sebagai habitat dari satwa-satwa, dari flora fauna yang endemiknya Kalimantan gitu kan. Terus nah, kalau bisa dibayangkan kalau misalnya kemudian habitat itu dibabat untuk pembangunan, nah itu hewan-hewan itu gitu kan akan mencari makan di mana gitu. Tempat tinggalnya juga hilang. Iya, tempat tinggalnya di mana. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran juga dan berdampak juga terhadap mereka gitu. Terus juga kalau misalnya kita bicara skalanya internasional gitu, bukan nasional aja. Beberapa peneliti juga udah sempat
khawatir gitu, mengutarakan kekhawatirannya karena yang harusnya hutan itu sebagai net carbon sink gitu atau penyerap ini ya, penyerap karbon gitu. Nah, karena kan seperti yang kita tahu pohon itu kan butuh karbon yang diserap gitu untuk proses fotosintesis. Nah, kalau misalnya kemudian karbon-karbon ini dilepaskan ke udara dan sementara hutan-hutan ini semakin habis gitu, jadi daerah resapannya hilang gitu. Nah, ini bisa menimbulkan apa ya, kemudian karbon dioksida ini dihasilkan dari kendaraan gitu, terutama kendaraan pabrik juga yang terdapat di kota-kota besar. Nah, ini tuh jadi kehilangan daerah resapannya. Nah, ini yang membuat akhir-akhir ini kita kan merasakan ya perubahan iklim yang begitu signifikan, ya kan? Bukan cuma di Indonesia tapi juga di kutub yang es mulai mencair, terus perubahan suhu, perubahan cuaca yang ekstrim banget. Nah, itu juga sebagai dampak dari perubahan iklim. Ini juga karena yaitu tadi semakin berkurangnya daerah resapan karbon ini gitu. Yang harusnya hutan yang jadi net carbon sink itu jadi kebalik gitu, jadi net carbon source gitu. Dimana bukannya menyerap karbon tetapi ya jadi menghasilkan karbon lebih banyak gitu kan gitu, sulit menyerap karbon yang karbonnya terus bertambah sementara daerah resapannya itu semakin berkurang. Nah, itu yang menyebabkan kemudian menumpuklah gas efek rumah kaca ini mengakibatkan perubahan iklim. Nah, itu juga salah satu dampaknya. Kemudian apalagi dampaknya tadi udah dari segi lingkungannya. Nah, dari segi sosial ekonominya juga terdampak. Nah, karena kalau namanya ada pembangunan kan tadi aku juga sempat bilang diperkirakan ada 500.000 orang gitu yang bakal pindah ke IKN. Nah, ini juga akan kalau misalnya udah terbentuk nih kotanya, terus kemudian sistem ekonomi udah terbentuk segala macam, investor masuk dan segala macam, penduduk semakin bertambah lagi. Nah, itu kan juga memunculkan kekhawatiran ya nanti akan ada pembukaan lahan baru lagi meskipun emang klaimnya di sini adalah smart city gitu yang 75% kawasannya itu adalah kawasan hutan. Nah, ini ya cukup apa ya, bisa dibilang pertanyaan juga bisa nggak terwujud gitu karena kan susah ya untuk menumbuh apa ya istilahnya merestorasi hutan gitu, menanam kembali hutan gitu dibanding dengan kita menjaga yang udah ada gitu kan. Kalau kita nanam terus kemudian nggak tumbuh ternyata ya kan nggak jadi hutan, iya kan juga. Jadi smart city-nya nggak terwujud gitu, 75% kawasan hutan nggak terwujud. Itu menjadi kekhawatiran dan salah satu dampak sosial ekonominya itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya secara jangka panjangnya jadi banyak kemungkinan untuk populasi membludak ini dapat terjadi gitu ya. Meskipun di sisi lain baiknya adalah mungkin pemerataan itu tadi ya yang ingin dicapai untuk pemerintah dari pemerintah gitu. Nah, terus dampaknya juga ada terhadap masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal ini kemudian dengan adanya pendatang-pendatang dari daerah-daerah lain, nah itu mereka mungkin akan merasa terasingkan, apalagi di Kalimantan tuh masih erat dengan tradisinya, hutan-hutan adat juga kan masih ada di sana, ini juga bisa menimbulkan konflik. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi dampaknya juga. Terus kemudian juga dampak terhadap daerah lain juga ada, karena kan pembangunan ini tentu membutuhkan material ini didapatkan juga dari daerah lain, di mana menguruk lagi gitu kan, hutan dibabat lagi untuk mengambil materialnya. Nah, ini juga jadi pembangunan ini bukan hanya istilahnya merecoki di Kalimantan di situ aja, di daerah IKN aja, tapi juga di daerah lain. Betul banget, di daerah lain tuh jadi ikut ikut kena dampaknya, imbasnya lah dari betul banget. Terus juga deforestasi ini juga kan yang namanya pembabatan hutan gitu ya, pasti kan menghasilkan emisi karbon. Hutan kan dibabat habis dengan apa caranya? Dengan paling cepat ya dibakar, ya kan. Emisi karbon ini juga akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, di Kalimantan itu terjadi deforestasi itu mengakibatkan naiknya suhu. Naiknya suhu ini kemudian akan meningkatkan juga angka kematian di Kalimantan. Itu angka kematian di Kalimantan juga cukup tinggi karena itu masalah kesehatan, entah dari masyarakat yang memang ada di sekitar sana gitu ya, yang terkena dampak dari deforestasi, entah itu masalah pernapasan atau yang lain-lainnya, dan terutama juga pekerja yang memang kegiatan langsung di sana terkena dampaknya, karena deforestasi hutan ini juga menghasilkan emisi karbon gitu, yang dimana emisi karbon dan gas metana ini juga itu lebih 21 kali lebih beracun gitu. Jadi itu lebih mematikan juga. Nah, itu jadi istilahnya takutan lah ya. Benar. Jadi sedih juga kita karena kan proyek pembangunan nasional yang harusnya bisa membawa dampak baik terhadap masyarakat, khususnya ya masyarakat di sana gitu, karena kan lokal. Karena kan itu kan wilayah mereka gitu ya. Dan ternyata di sana justru
kematiannya tinggi karena ya sebagai dampak dari pembangunan ini. Itu cukup sedih juga sebenarnya untuk mengetahui fakta ini. Itu sih mungkin menurut aku dari dampak-dampaknya ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari pemerintah itu, deforestasi hutan ini banyak terjadi di Kalimantan juga kan, tadi aku sempat mention ya, dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahannya itu. Nah, ini juga merupakan imbas dari kebijakan pemerintah. Kenapa begitu? Karena adanya kebijakan-kebijakan yang mempermudah gitu ya, investasi dari luar yang kemudian memberikan izin gitu untuk membuka lahan gitu. Dan di sana tuh ada yang namanya deforestasi legal dan ilegal, di mana pemerintah ini fokusnya tuh ke deforestasi ilegal. Yang diurusin tuh yang ilegal aja, sementara yang legal ini itu yang legal itu istilahnya, karena kenapa bisa disebut legal itu karena pemerintah sudah memberikan izin. Jadi kan ada ya kayak undang-undang cipta kerja khususnya. Nah, ini di mana dia ini semakin memudahkan korporasi dalam membuka lahan di hutan, khususnya hutan alam. Nah, ini kemudian disebutlah sebagai deforestasi legal. Nah, itu dia, padahal deforestasi legal inilah yang menyebabkan dampak yang besar gitu, yang padahal yang diurusi pemerintah itu cuma deforestasi yang ilegal, padahal yang menyebabkan masalah yang besar itu adalah deforestasi legalnya justru. Nah, itu dia yang perlu mungkin catatan juga bagi pemerintah terkait kebijakannya itu, karena kebijakannya juga merupakan salah satu peluang terjadinya deforestasi hutan ini. Itu sih. Oke, baik. Jadi secara intinya nih Kak Ani udah menjelaskan bahwa untuk dampaknya itu mulai dari dampak lingkungannya, seperti kayak adanya bencana alam, banjir, juga mungkin kayak satwa, fauna, benar, kehilangan habitat tempat tinggalnya, benar. Terus ada lagi terkait dengan kehidupan di masyarakat, di mana karena ada faktor ekonominya yang mulai kayak tersingkir kayak dari produk-produk lokal ya, bahkan kayak ada banyaknya investor itu kayak nggak kayak apa sih namanya itu, jadi kayak menguntungkan pihak mereka aja, masyarakat lokalnya malah nggak mendapat dampak positif, malah dampak negatifnya aja gitu. Benar. Jadi kayak nggak ada pembatasnya lah untuk investasi itu berapa persen, untuk lokalnya itu berapa persen, seperti itu. Ya, jadi dampaknya itu sangat meluas ya, kayak misal dari dampak alam satu tapi merembet kemana-mana, kayak tadi gas emisi rumah kaca kan jadi merembet ke iklim global dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Kakak solusi dari, atau perkiraan Kakak deh, kayak solusi yang dapat diberikan kepada pembangunan IKN ini di Kalimantan itu bagaimana? Apalagi kan seharusnya pemerintah itu dalam membangun IKN emang sih memiliki tujuan untuk berwawasan lingkungan, tetapi pada kenyataannya itu masih banyak dampak-dampak buruk yang terjadi gitu. Gimana Kak? Oke, kalau menurut aku upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah itu salah satunya ya adanya pengelolaan gitu ya. Jadi buatlah rancangan pembangunan yang memang ya mungkin kalau kita lihat di IKN ini sudah ada gitu ya rancangannya, pasti betul. Ya sudah matang gitu ya. Kalau enggak ya nggak bakal mungkin ada pembangunan ini. Cuman ya kita lihat lagi apakah rancangan ini bisa terbukti gitu, bisa terwujud gitu dengan klaim-klaim sebelumnya yang sudah bakal jadi smart city, kota yang maju, kawasan hutannya 75%. Nah, itu yang kan kita melihatnya seolah wow keren dan segala macam, dan tapi kita lihat lagi apakah itu bisa terwujud atau enggak. Karena kalau misalnya itu cuman omong belaka gitu, cuman istilahnya brandingan doang, itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya, ujung-ujungnya cuman jadi proyek gagal nantinya gitu. Nah, itu kekhawatirannya di situ ya. Mungkin ya itu upayanya salah satu untuk pemerintah yang menjadi catatan adalah rancangannya ini jangan sampai rancangan yang udah ada yang mungkin sudah bagus, sudah tepat gitu, jangan sampai nanti akhirnya jadi rancangan yang sia-sia. Apalagi kita tahu itu kan rancangan pemindahan ibu kota IKN ini itu merupakan rancangan dari Bapak Jokowi. Itu presiden yang kemarin baru lengser. Iya. Nah, apakah akan dilanjutkan lagi oleh Pak Prabowo nanti? Nah, itu juga perlu jadi catatan. Jangan sampai nanti mungkin Pak Jokowi udah merancang segala macam gitu ya, udah rampung dan segala macam, udah bagus. Kemudian nanti realisasinya ternyata maaf ya, bukannya memandang sebelah mata Pak Prabowo gitu ya pemerintahan selanjutnya, tetapi ya perlu menjadi catatan kalau jangan sampai rancangan yang udah ada yang memang sudah bagus nanti kemudian di periode pemerintah selanjutnya malah justru tidak terwujud. Nah, itu dia mungkin salah satu catatan di situ. Upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah yaitu rancangan yang sudah ada silakan diwujudkan kalau memang itu akan berdampak baik, dan kita juga berharap mudah-mudahan ya rancangan-rencana pemindahan ibu kota IKN ini untuk menjadi kota yang berkelanjutan dengan memikir berbasis lingkungan ini juga bisa terwujud. Itu yang pertama. Nah, terus juga perlu ada analisis lingkungan juga mungkin lebih dalam gitu. Kalau misalnya memang rancangannya belum matang gitu, kurang prepare dan segala macam, mungkin boleh di pemerintahan selanjutnya bisa dimantapkan lagi, karena kan yang namanya udah
pembangunan dan segala macam ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di dari potretnya NASA tuh udah kelihatan tuh perbedaannya, dan jangan sampai pembangunan yang udah ada justru malah gagal. Nah itu jadi jangan disia-siakan kalau memang udah terlanjur, istilahnya udah terlanjur diacak-acak kayak itu pasirnya dan segala hutannya gitu ya, hutannya udah terlanjur diacak-acak, ya udah langsung aja sekalian aja bikin yang bagus gitu, bikin yang wujudkan yang sudah ada sebelumnya dengan rancangan yang lebih bagus kalau memang yang sebelumnya kurang. Iya. Terus selanjutnya juga bisa dengan memanfaatkan teknologi yang teknologi yang berkelanjutan, teknologi yang ramah lingkungan. Jangan sampai nanti di dalam pembangunan ini menggunakan teknologi-teknologi yang justru malah semakin merusak gitu. Nah, kita nggak tahu kan ya seperti apa pembangunan di sana. Nah, makanya itu perlunya pemerintah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang memikirkan lingkungan juga. Jangan sampai pembangunan IKN di sana menggunakan kayak transportasinya dan segala macam, itu kan katanya bakal canggih dan segala macam gitu ya bilangnya. Nah itu jangan sampai nanti ternyata bahan bakarnya justru ngambil dari alam, merusak alam lagi. Nah itu perlu diperhatikan mungkin di situ. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, kalau udah terlanjur ngacak-ngacak ya sekalian aja tapi bikin yang bagus gitu. Sekalipun kayak perencanaan itu sedikit lambat gitu. Iya, yang penting menghasilkan yang tepat dan bagus lah, yang bermanfaat untuk kita semua. Terus juga kemudian seperti yang udah aku bilang tadi ya, transparansi itu. Perlunya transparansi dari pemerintah supaya kita bisa sebagai masyarakat bisa sama-sama mengawal nih pembangunan di sana gitu, bisa memastikan bersama-sama gitu apa sih yang terjadi di sana gitu. Dan ya siapa tahu dengan transparansi itu nanti masyarakat bisa turut berkontribusi gitu kan, bisa turut memberikan keterlibatan lah dengan pembangunan tersebut, sehingga bisa kita wujudkan sama-sama ibu kota negara yang memang bermanfaat untuk kita semua, yang memang lebih baik gitu, yang berbasis lingkungan juga, jadi semuanya bisa sama-sama enak gitu. Nah itu perlunya transparansi dari pemerintah. Itu sih dari aku. Oke, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini kita sudah membahas sudut pandang dari Kak Andin terkait pembangunan IKN, yang dimana deforestasi hutannya makin banyak, itu makin besar ya, lahan hijau semakin sedikit dan menyebabkan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, dan juga permasalahan seperti ekonomi juga, penduduk dan lain sebagainya gitu. Betul. Dan juga sudah dijelaskan juga terkait dampak gitu, dampak yang diberikan gitu dari pembangunan IKN ini, dan juga ada juga solusi dari Kak Andin gitu. Semoga video atau hasil podcast kita kali ini dapat memberikan pemahaman dan harus didengar dengan baik, dan harus dipahami dengan baik, harus dikritisi dengan baik, agar kita semua terutama masyarakat Gen Z nih harus mengawal pembangunan IKN ini gitu, agar pembangunan IKN ini tuh sesuai dengan tujuannya gitu, rancangan-rancangannya, dan juga tidak berdampak buruk bagi lingkungan, dan juga terutama masyarakat lokal, supaya masyarakat lokalnya juga merasakan dampak negatif, dampak positif. Dampak positifnya, tidak merasakan dampak negatifnya aja gitu. Mungkin karena tadi yang solusi itu sebagai pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup kita, dan kita juga udah di penghujung acara nih, di penghujung podcast. Mungkin semoga juga yang benar kata Kak Keisha, yang untuk pendengar bisa lebih aware lagi terhadap lingkungannya. Dan juga mungkin cukup sekian podcast kali ini. Saya Nadira, saya Keisha, dan narasumber kita Saya Andini. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.